Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Adin Kurnia dengan NIM 2025-38071. Di sini saya akan memperagakan cara melakukan lari jarak pendek. Teman-teman, lari jarak pendek adalah salah satu nomor lari dalam cabang olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencapai garis finish. Dalam lari jarak pendek ini terbagi menjadi 3 nomor lari. Yang pertama adalah lari dengan jarak 100 meter, yang kedua lari dengan jarak 200 meter, dan yang ketiga lari dengan jarak 400 meter. Ya, pada lari jarak pendek terdapat 3 teknik dasar. Yang pertama ada teknik dasar awalan atau posisi start, yang kedua ada teknik dasar saat berlari, dan yang ketiga adalah teknik dasar ketika memasuki garis finish. Oke, kita masuk yang pertama, teknik dasar melakukan start. Dalam start terdapat 3 aba-aba, yaitu bersedia, siap, dan ya. Start yang digunakan adalah start jongkok, dan start jongkok terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada start pendek atau bull start, yang kedua ada start menengah atau medium start, dan yang ketiga ada start panjang atau long start. Kita masuk di cara memperagakan start bull start atau start pendek. Ya, jadi pada posisi aba-aba bersedia, pemain memposisikan diri di belakang garis start. Dan untuk start pendek atau bull start, lutut kaki belakang sejajar dengan ujung jari kaki depan dengan jarak 1 kepal tangan. Ya. Sedangkan untuk medium start atau start menengah, lutut kaki belakang sejajar dengan kaki bagian tengah. Ya, bisa diperhatikan. Long start atau start panjang, lutut kaki belakang sejajar dengan tumit kaki bagian depan. Bisa diperhatikan. Ya, di sini terdapat 3 aba-aba. Yang pertama ada aba-aba bersedia. Jadi pada saat wasit meneriakkan aba-aba bersedia, ya bersedia itu pemain sudah harus memposisikan diri di belakang garis start dengan tangan berbentuk krukis terbalik dan satu kaki di depan dan satu kaki satunya di belakang. Ya, start yang saya gunakan pada kali ini adalah start pendek. Ya, start pendek ini dapat memberikan tolakan yang besar dan memberikan keuntungan maksimal pada saat awal melakukan lari. Ya, pada saat aba bersedia, pelari sudah menempatkan posisi di belakang garis start. Kemudian untuk aba-aba siap, bokong diangkat dan bokong diangkat sedikit lebih tinggi dari bahu. Pandangan lurus ke depan sekitar 1 meter ke depan dan berat badan bertumpu pada kedua lengan. Kemudian pada saat aba-aba pelari sudah harus berlari dengan menolakkan kaki pada balok start. Jika tidak menggunakan balok start, pelari harus menolakkan kaki pada dasar rumput atau dasar lapangan dengan sekuat tenaga dan badan sedikit condong ke depan. Jadi perhatikan. Ya, simak baik-baik. Di sini ada. Baik, untuk pertama bersedia, siap, ya. Oke. Ya, posisi badan yang harus diperhatikan pada saat berlari. Yang pertama ada pendaratan kaki. Usahakan untuk berlari dengan kaki bagian depan, bukan dengan seluruh bagian anggota kaki atau dengan kaki. Jadi berlarinya dengan kaki bagian depan. Ya, yang kedua ada gerakan atau ayunan lengan. Lengan mengayu dengan posisi sekitar 90 derajat dan harus sinkron dengan kaki, dengan gerakan kaki. Jadi ketika kaki kanan melangkah, tangan kiri yang ikut diayunkan ke depan. Jadi ya, berlawanan. Iya. Lanjut yang ketiga adalah posisi badan. Badan dicondongkan sedikit ke depan untuk langkah kaki harus lebar dan frekuensinya tinggi atau cepat. Jadi oke, setelah selesai dari teknik dasar pada saat berlari, kita lanjut ketiga, yaitu teknik dasar memasuki garis finish. Ketika memasuki garis finish, dada atau
salah satu bahu harus condong ke depan untuk menjadi bagian pertama yang menyentuh kita. Jadi seperti ini atau seperti ini. Ya. Pak Boyo, Pak. Ya, oke, lari dan ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit peraturan dalam lari jarak pendek. Yang pertama, pelari harus tetap berada pada lintasan masing-masing, lintasannya sendiri. Yang kedua, pelari tidak boleh memasuki lintasan orang lain atau keluar dari lintasannya sendiri. Hal itu dapat menyebabkan pelari didiskualifikasi dan tidak dapat melanjutkan perlombaan. Ya. Yang ketiga, pemenang pada lomba lari jarak pendek ditentukan dengan berdasarkan bagian tubuh, torsi atau dada yang pertama kali menyentuh bidang vertikal garis finish. Oke, coba. Ayah. Ya, seperti ini. Oke. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah dalam lari jarak pendek, dalam nomor lari 100, 200 maupun 400 meter, pemenang ditentukan oleh pelari yang pertama kali memasuki garis finish. Ya, bagaimana cara menang ini? Pelari harus menciptakan kecepatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Saya rasa itu saja materi saya pada hari ini tentang lari jarak pendek. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Salam olahraga jaya.